Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayatnya yang ke-21. Ya, sama-sama 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi kita berdiri, angkat Alkitab kita. Ya, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang apa dan siapa yang mengisi, ya. Apa dan siapa yang mengisi. Kita buka Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, ayat ini seringkali kita baca, kita dengar, bahkan berulang-ulang, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Allah katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, Alkitab katakan berubahlah. Jadi kalau enggak berubah enggak bisa, saudara. Berubahlah, apa yang harus dirubah? Pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir, perubahan pola pikir, saudara. Jangan terus memakai pola pikir dunia, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Jadi, saudara, saya tulis di situ perubahan pola pikir butuh waktu yang panjang dan bertahap. Tidak bisa instan. Ya, kalau sekarang semua instan. Tetapi perubahan pola pikir tidak bisa instan. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa dikuasai atau dimiliki oleh Tuhan, lalu mengenakan gairah anak Allah, yang kemudian membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, atau bagaimana kita bisa dikuasai atau dimiliki iblis dan juga mengenakan gairah dari iblis sehingga saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia, itu tidak terjadi secara otomatis atau mistik. Jadi orang itu mau dikuasai Tuhan atau dikuasai setan, itu tidak terjadi secara otomatis atau mistik. Kemudian orang itu bisa mengenakan gairah Tuhan atau gairah setan, yang mengenakan gairah Tuhan makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus, yang mengenakan gairah setan makin hari makin serupa dengan dunia, itu tidak bisa otomatis atau secara mistik.
Saudara, nah jadi kita melihat tidak bisa. Apa sih terjadi otomatis atau secara mistik itu? Bagaimana? Ya, itu nggak bisa. Saudara jangan berpikir saudara bisa berubah serupa Tuhan Yesus nanti aja naik tua gitu. Cepat berubah. Ya, nggak bisa. Jadi saudara, kita melihat otomatis. Apa maksudnya nggak bisa secara otomatis? Bisa menjadi serupa Tuhan Yesus atau serupa dengan dunia? Kalau otomatis itu berarti tidak perlu usaha, tidak perlu saudara merespon. Jadi begitu saudara percaya Tuhan Yesus, saudara langsung dimiliki Tuhan, langsung dikuasai Tuhan, langsung serupa dengan Tuhan Yesus. Oh, tidak bisa. Detik itu percaya, detik itu bisa serupa Tuhan, tidak bisa. Itu namanya kan otomatis. Tidak perlu usaha dah, tidak perlu respon apa-apa, tidak perlu ngapa-ngapain gitu. Ya. Kemudian yang satu saya katakan mistik. Tidak bisa juga secara mistik. Artinya secara ajaib. Secara mujizat. Kan banyak kali dulu termasuk saya. Termasuk saya. Banyak orang Kristen berpikir begini, dalam nama Tuhan Yesus segala roh kebencian keluar. Segala pikiran-pikiran najis keluar. Itu kan secara ajaib. Secara mujizat. Dalam nama Yesus pinter. Bisa? Bisa? Tidak bisa. Tidak belajar, tidak bisa, saudara. Tidak ada ceritanya anak pinter cuma dalam nama Yesus didoakan tiap hari. Tidak usah belajar, loh enak kalau gitu ya. Saudara tidak usah repot-repot. Berjuang bagaimana melakukan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Enak gitu ya. Semua enak, tidak usah pakai perjuangan, tidak usah pakai usaha. Itu namanya mistik. Jadi kita belajar. Jangan nengking-nengking. Hal-hal yang saudara harus kerjakan itu bagian saudara. Kasihi musuhmu, tidak bisa. Dalam nama Yesus aku bisa mengasihi setiap musuhku. Tidak bisa. Harus ada proses saudara. Saudara dimusuhin orang, nah saudara belajar bagaimana menerapkan kasih itu di dalam hidup saudara. Jadi kita mesti belajar ya. Jadi orang, manusia menjadi baik atau menjadi jahat tidak bisa secara otomatis. Tetapi lewat proses bertahap. Makin lama makin. Makin lama makin baik, ada juga yang makin lama makin jahat. Itu proses, saudara. Ya, saudara, jadi cuman dalam fakta, hanya saja dunia ini kan jahat ya. Dunia ini kan jahat, pengaruh dunia ini jahat, maka orang lebih mudah untuk menjadi jahat daripada menjadi baik. Ditambah lagi firman Allah katakan manusia itu hatinya lebih condong untuk berbuat yang jahat. Seperti saya katakan kepada saudara, kita ngajarin anak kita untuk jadi anak baik itu tidak bisa sekali ngomong sudah jadi baik, tidak bisa. Berulang-ulang, bahkan bisa bertahun-tahun tidak jadi baik-baik. Kurangnya sedikit sekali. Betul ya? Tapi kalau saudara ngajari jahat, satu kali bisa jadi loh. Kamu kalau punya musuh, tidak usah takut. Ambil kayu, pukul. Satu kali aja saudara ngomong itu. Itu bisa dikerjakan sama anak saudara. Betul enggak? Iya. Itu sebabnya seseorang dikuasai Tuhan atau dikuasai iblis atau setan, saudara.
Ya, seseorang dikuasai Tuhan atau iblis tergantung apa dan siapa yang mengisi pikirannya. Jadi saudara dan saya dikuasai, dimiliki Tuhan atau dikuasai setan tergantung apa dan siapa yang mengisi pikiran kita. Makanya Alkitab katakan jaga pergaulan, jangan sembarangan bergaul. Why? Karena apa? Karena siapa yang mengisi pikiran saudara dan saya mempengaruhi kehidupan kita. Dan besar pengaruhnya, saudara. Apa yang mengisi kita? Kalau yang mengisi kita tontonan-tontonan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, saudara, itu yang akan menunjukkan kepada saudara, saudara akan dikuasai siapa. Ada istilah berkata, tunjukkan kepadaku siapa temanmu, maka aku akan tahu siapa kamu. Amin. Amin. Kalau kita kumpulannya orang-orang brengsek, kita tahu kamu pasti brengsek. Tidak bisa enggak. Halo. Kalau kamu enggak nyaman kumpul sama orang-orang brengsek, kamu pasti enggak brengsek. Kan gitu ya. Saudara, jadi kita belajar ya. Pada kesempatan ini, ayo kita baca Lukas pasal 22. Saudara bukanya Yohanes supaya enggak jauh ya. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saya mau tanya kepada saudara, murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 ya, murid inti. Menurut saudara kenapa yang kemasukan iblis itu kok Yudas? Hah? Kenapa? Memberi kesempatan. Firman Allah katakan maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Perhatikan ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, setelah iblis mempengaruhi cara berpikirnya, saudara lihat, yang pergi nemui kepala-kepala dan imam-imam itu Yudas loh. Bukan imam-imam itu yang mempengaruhi Yudas. Yudas yang kesana, yang punya ide untuk ketemu sama mereka. Firman Allah katakan berunding untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ayat 3 katakan mereka sangat gembira. Wah, ini cocok. Ini muridnya ini. Tidak mungkin salah ini. Kan gitu ya. Yang punya ide. Mereka dikatakan bermufakat memberikan ya imbalan sejumlah uang. Ayat 6. Yudas menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kita akan belajar apa dan siapa yang mengisi pikiran kita. Iblis masuk. Mengapa murid-murid yang lain enggak? Tapi Yudas yang dimasukin. Iblis tahu saudara. Karena Yudas memiliki landasan berpikir yang salah dalam kehidupannya.
Ya, saudara. Sikap batiniahnya, hatinya nggak benar. Nggak benar, saudara ya. Kita lihat ya, coba ayat selanjutnya. Yohanes 12, ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes 12, ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, saudara, kita tahu kisah ini tentang seorang wanita yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya, yang dikatakan kalau dijual harganya 300 dinar. Upah kerja hampir 1 tahun. Tiap hari 1 dinar mereka banyak diupah. Ya, 10 bulan. Saudara, oh ini mahal. Gaji saudara 10 bulan nih cuma dibeliin minyak sebotol. Dan itu dipecahkan, ditumpahkan untuk mengurapi Tuhan. Yudas berkata, mengapa minyak narwastu ini ya tidak dijual saja, kemudian uangnya diberikan kepada orang miskin. Secara logika, alasan Yudas masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal ini kalau dibelikan sembako ini, wah banyak ini yang dikasih ini. Gitu ya. Daripada ditumplok di kepala Tuhan Yesus gitu sia-sia. Ini pemikiran Yudas. Berohani, alasannya berohani, mikirin orang lain, orang miskin. Ini bagus ini, alasannya bagus. Tetapi apa bagus? Ternyata di balik pernyataan yang dia sampaikan, bukan karena dia mau bantu orang miskin. Kalau jadi duit dan dia bendahara waktu itu, firman Allah katakan, karena ia adalah seorang pencuri. Ia suka mengambil, kalau dibilang suka, saudara, sering bahkan ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Ini koruptor ini, ya, korupsi, saudara. Kalau minyak itu tidak bisa korupsi, kalau dijual, yang penting nanti kan dibagi, entah dibaginya berapa, tapi kan ada untungnya gitu ya. Nah, saudara, jadi kita melihat ini loh. Landasan ini loh yang membuat iblis masuk ke pikirannya. Ini firman Allah katakan karena ia sering. Loh, kalau sering itu bukan sekali, saudara. Berulang-ulang. Dia sering melakukannya itu, saudara. Jadi kita melihat, saudara, sikap hati yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar ini merupakan celah bagi iblis masuk ke dalam pikiran Yudas. Ya, ayo kita lihat lagi. Yohanes 13 ayat yang kedua. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, firman Allah katakan Yudas bisa mendengar bisikan iblis. Saya mau tanya, waktu Yudas mendengar bisikan iblis, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di mana? Hah? Ya kumpul, saudara, lihat mereka sedang makan bersama. Nggak tahulah posisinya ada di mana. Tapi yang jelas semeja ini loh. Ada, saudara. Tapi heran, Tuhan Yesus ada, si Yudas bisa terima bisikan iblis. Dengan kata lain, saudara, biar orang ada di gereja, saudara ada di gereja, saudara juga masih bisa loh terima bisikan iblis. Halo? Bisa enggak? Dengar firman, ojo dirungokno iku karepe dhewek.
Jangan mau lah, itu kan bener nggak? Itu kan pinter-pinternya pendeta nek ngomong. Enak aja orang disuruh hidup ndak wajar. Ya orang harus hidup wajar dong seperti orang lain. Jangan denger, ndak masuk akal. Nah, saudara, kadang-kadang kita seringkali membantahkan apa yang kita dengar kita nggak bisa terima, saudara. Nah, saudara, kita lihat dikatakan Yudas bisa mendengar bisikan iblis. Kenapa? Kata bisikan saya lupa rupanya, enggak catat ya di situ, enggak ada, saudara. Coba saya lihat. Kalau saudara mau catat aja. Kata berbisik dalam bahasa aslinya punya pengertian pertama yang mau catat, membangkitkan. Ya, yang pertama membangkitkan. Kedua, menaruh. Ya, ketiga, menuangkan. Keempat, mengisi. Kelima, memasukkan. Keenam, membuang ke dalam. Itu arti kata. Jadi kalau saudara khotbah, saudara bisa tahu. Membangkitkan, kalau ngomong membangkitkan berarti sudah ada, betul nggak? Landasannya, cikal bakalnya sudah ada, tinggal aja dibangkitkan. Bisa dikatakan juga menuang, pikiran iblis dituang ke pikiran Yudas, saudara. Firman Allah katakan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Iblis menuangkan, mengisi, memasukkan rencana itu ke dalam hati atau pikiran Yudas. Saudara, jadi mengapa dari antara 12 murid Yudas yang mendengar bisikan iblis? Sebab bertahun-tahun cara berpikirnya itu loh salah. Yang jadi tujuan di dalam hidupnya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, yang ada di otaknya, bagaimana dapat uang secepat mungkin dan sebanyak mungkin dalam setiap kesempatan. Meskipun dia harus menjual gurunya. Oh, luar biasa ini, saudara. Meskipun harus menjual gurunya hanya dengan 30 keping perak. Alkitab katakan harga seorang budak. Oh, luar biasa ya. Ini loh murid yang tiap hari bareng. Makan sama-sama. Istirahat sama-sama. Berdoa sama-sama. Tapi karena uang receh tega jual gurunya. Hanya karena 30 keping perak, saudara. Saudara, ayo kita lihat ya. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Nah, saudara, sudah dengar bisikan iblis, terima. Karena itu dia tidak pernah tentang, dia terima. Firman Allah katakan, selanjutnya sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan. Ini loh, biasa dibisikin, lama-lama kerasukan. Lama-lama dikuasai, saudara ya. Kalau kita melihat ayat yang di atasnya, ayat 25 26 saya bacakan coba. Jawab Yesus, saya 25 ya saya baca. Murid yang duduk dekat Tuhan Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapa itu? Maksudnya siapa yang akan menyerahkan engkau?
Ini Yohanes yang tanya, saudara. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara, Tuhan masih memberi kesempatan, betul ya? Untuk dia tidak menyerahkan Tuhan Yesus, tidak jadi pengkhianat. Terang-terangan ini ngomong di depan 12 murid ketika Yohanes, murid yang dia kasih, bertanya, siapa yang mau menyerahkan engkau dari sekian orang ini? Kepada siapa roti yang aku celupkan dan aku berikan kepada dia, dia yang akan menyerahkan aku. Loh, saudara, ini bukan bisik-bisik, bukan pakai perumpamaan, tapi betul-betul secara fakta firman Allah katakan Tuhan Yesus mencelupkan roti itu lalu memberikan kepada Yudas. Rupanya orang itu, saudara, kalau biasa dengar perkataan setan atau perkataan iblis, membiarkan dirinya terus-menerus mendengar perkataan dari iblis. Dengar firman juga telinga rohaninya tuli. Betul ya? Ini loh terang-terangan saudara, bukan bisik-bisik, bukan pakai perumpamaan, bukan pakai kiasan. Enggak. Tetapi firman Allah, sesudah Yudas menerima roti itu, setelah terima roti baru firman Allah katakan ia kerasukan iblis. Bukan sebelum loh. Sudah dikasih kesempatan untuk berubah. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Tetapi karena dia tidak mau lakukan itu, firman Allah katakan ia kerasukan iblis. Jadi orang kerasukan, tidak kerasukan tergantung dirinya sendiri. Bukan karena iblis. Jangan suka nyalain iblis, saudara. Keputusan itu ada di tangan kita. Amin. Saudara mau dikuasai Tuhan atau dikuasai iblis itu hak saudara. Iblis tidak bisa kuasai seseorang kalau seorang itu tidak mau dikuasai iblis. Setuju? Ya, saudara. Tuhan juga tidak maksa saudara dikuasai dan dimiliki Tuhan. Kalau saudara tidak bersedia dikuasai dan dimiliki Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita melihat, saudara, kita mesti hati-hati. Jangan suka mengeraskan hati. Nanti kapan-kapan saya akan khotbah tentang mengeraskan hati. Ya, saudara, katanya Om banyak janjinya. Ya, saudara. Ya. Matius 27. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, perhitungan Yudas meleset. Meleset bagaimana? Pada waktu Yudas dikatakan yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia. Rupanya, saudara, Yudas berpikir, kalau Tuhan Yesus tak serahkan imam-imam, kemudian diadili, ya toh, diadili, pasti Tuhan Yesus akan dilepas. Karena Yudas tahu, kan dia tahu, tiap-tiap hari dia ikut. Tuhan Yesus itu loh tidak pernah bikin salah, tidak pernah menyalahin apapun, saudara. Pasti dilepas karena terbukti tidak bersalah, kan gitu. Itu perkiraan Yudas
Begitu sudah yang ada di pikirannya. Tapi ternyata enggak. Perhitungan Yudas meleset. Ternyata guru yang dia sebenarnya harus kasih itu, yang dia serahkan tidak dilepaskan tapi dihukum mati. Alkitab kata menyesallah dia. Uang yang dia dapat, tuh, dia kembalikan dengan katanya dia tidak dapat apa-apa kan? Dari hasil menyerahkan Tuhan Yesus, dia buang, dia lempar, saudara. Ya, terus pergi gantung diri. Sebetulnya, saudara, kalau dia datang sama Tuhan tidak gantung diri, dia masih bisa selamat. Tapi perasaan bersalah, betul ya? Orang itu kalau nggak bisa ngampuni diri sendiri, bisa melakukan apa saja, saudara. Misalnya, seorang ibu gandeng anaknya nyebrang, misalnya ini ya contoh. Terus ketika gandeng, lepas dari gandengannya lari ketabrak truk. Oh ini ibu bisa bunuh diri loh, betul nggak? Penyesalan, saudara. Kenapa aku tidak pegang kuat anak itu? Coba aku pegang kuat, tidak kira ketabrak truk itu bisa bunuh diri, saudara. Betul nggak? Tidak bisa ngampuni diri sendiri. Dan penyesalan pasti si Yudas ini juga, si setan juga bilang, kapokmu kapan, gurumu mati, gitu. Ya saudara, iblis itu kan suka nuduh. Saudara, jadi kita melihat iblis itu, saudara, saya tulis ya, memakai seseorang sesuai konsep yang ada di pikirannya. Setan itu pakai saudara dan saya, bisa, maaf, mudah-mudahan tidak ada yang mau dipakai setan. Tapi seseorang, manusia, biarpun Kristen, biarpun aktivis termasuk pendeta, bisa dipakai sesuai konsep yang ada di pikiran orang itu. Saudara, konsep yang ada di diri Yudas, dasarnya matre dan mata duitan. Nah, itu sudah punya cikal bakal itu. Belum dibisiin juga punya dasar ini loh. Ada nggak orang yang gitu, punya dasar gitu? Ada, banyak. Sedang anak-anak ya. Saya pernah baca di Amsal kalau tidak salah. Dari kecil anak-anak itu sudah ketahuan kelakuannya nanti gimana. Ada anak-anak itu dari kecil suka memberi, ada ya, tidak pelit ya. Tapi ada yang pelit pol. Loh, itu dari kecil tidak ada ngajari, orang tua tidak ngajari. Pelit ya, enggak. Tapi memang pelit, saudara, betul enggak? Bener enggak? Iya, sama mamanya aja pelit, padahal mamanya yang beliin. Papanya yang beliin, itu punya dasar. Ini orang kalau dasarnya matre, mata duitan, nah ini gampang ini. Gampang ini nih, dimasukin setan ini. Dipengaruhi, dibisii, nah gampang. Saudara matre apa mata duitan? Saudara yang tahu ya. Kemudian yang kedua, Yudas itu apa? Kan kita lihat protes. Murid lain loh enggak protes, betul enggak? Protes. Karena apa? Dia suka mencuri. Kalau orang matre, mata duitan tuh suka menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit. Yang penting gua untung, saudara. Yudas ini loh protes. Karena apa? Ini loh, hatinya enggak benar. Memang koruptor ini, ya. Suka mencuri, saudara. Yang ketiga, Yudas selalu cari untung di balik pelayanannya. Ya melayani tapi ya mesti untung toh. Saudara, jangan suka cari keuntungan dalam pelayanan. Amin. Ya. Belajar, kita belajar supaya saudara tidak dibisiki setan. Lama-lama kerasukan. Saya pernah punya jemaat. Bukan di sini ya, kan saya pindah-pindah berapa tempat.
Kalau dasar makelar repot saudara. Ini kan hati ya, bicara hati. Kalau sudah jiwanya makelar itu repot. Pokoknya semua yang penting aku untung. Nah ini cerita ya sedikit. Waktu itu kami butuh kontrak gereja, ini harus pindah gitu ya. Ini kontrak pindah lagi. Ya nyuruh jemaat, tolong kalau ada cariin yang bisa dipakai kebaktian, saudara. Saudara tahu nggak? Disuruh cari kontrakan buat gereja, cari untung, saudara. Bayangin, gerejanya sendiri, bukan gerejanya orang lain. Dia jemaat, saudara. Cari untung. Misalnya 500 gitu, dia bilang 600. Jadi saudara jangan suka cari untung ya. Apalagi kalau urusan untuk pekerjaan Tuhan. Gus tolong ya beliin gitar. Buat gereja, rusak gerejanya. Gitarnya. 1 juta saudara bilang 1,5 juta. Lah ini saudara. Loh kan orang jual beli cari untung boleh. Boleh tapi lihat-lihat. Halo? Kalau saudara bisnis cari untung, jangan bontong. Betul enggak? Tapi lihat-lihat dong. Jangan jiwa makelar itu dalam segala kan ini Yudas loh. Selalu cari untung di balik pelayanannya. Suruh ngitung kolektor gitu ya dong. Terus seket, ya tulis 1 selawe gitu. Selawe masuk kantong. Tuhan Yesus kan tidak pernah periksa. Tuhan Yesus kasih kepercayaan penuh. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tahu kan. Nah, tapi dia masih pakai karena dia masih beri kesempatan Yudas ini untuk berubah, saudara ya. Ya, sampai dia dijual aja masih kasih kesempatan untuk berubah. Luar biasa ya Tuhan ya. Ayo sekarang lihat. Ah, ini ayat yang sudah terkenal. Ayat yang sering kali dibaca. 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, orang kalau sudah cinta uang itu rusak, saudara. Karena cinta uang itu merusak. Alkitab katakan mereka yang ingin kaya. Siapa sini yang ingin kaya? Semua ingin kaya. Tapi Alkitab katakan mereka yang ingin kaya akan terjatuh dalam berbagai pencobaan. Tidak usah pengen kaya. Seperti tetangga saudara, tidak usah. Kerja saja dengan baik. Dengan serius. Tidak usah aku pengen kaya itu, punya mobil itu. Tidak usah saudara. Kerja saja. Nanti waktunya kaya, saudara. Betul enggak? Tidak usah kemerungsung. Kalau orang kemerungsung itu sudah lain. Hatinya sudah lain, saudara. Terikat nanti. Yaitu tadi saya katakan menghalalkan segala cara. Tidak peduli teman, bukan teman. Sikat pokoknya. Loh itu betul enggak? Apa? Karena memburu. Firman Allah katakan ke dalam jerat. Berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan yang ending kebinasaan. Saudara tahu itu kebinasaan apa? Kemudian apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang. Tidak usah diburu-buru, saudara. Lakukan aja bagian saudara. Kita sudah belajar tentang mengandalkan Tuhan. Lakukan saja bagianmu. Kerja rajin, bisa dipercaya, jujur. Kalau saudara jualan ngomong ini kurang bagus, ya ngomong. Tidak usah, bagus ini gitu. Tidak usah. Saudara, orang itu kadang-kadang ya saya lihat kalau orang jualan, apalagi yang tidak pakai harga. Saudara mesti tanya itu.
ngentol saudara, apalagi di tempat-tempat wisata ya. Dia berpikir gini, biar es jeruk mestinya 5.000, berapa Pak? 25. Masa mau enggak bayar, sudah minum. Si penjual gini, gak balik gak popo, gitu ya, bukan orang sini kok. Saudara, itu loh, kalau memburu uang, menghalalkan segala cara. Jadi kita ayo belajar. Cinta uang itu saya katakan merusak. Kalau semua yang kita lakukan dinilai dengan uang, rusak saudara kita ini. Benar saudara. Entah itu hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, pelayanan, apa saja kalau dinilai uang saudara, rusak kita. Firman katakan bahkan karena memburu uang, orang menyimpang dari iman, menyiksa diri. Nah, kalau orang tuh memburu uang, saudara ya, nggak ingat waktu. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk Tuhan, wes sing penting fulus, duit, pese. Nggak penting saudara. Ini loh saudara. Karena apa? Nggak pernah puas loh. Kalau orang cinta uang nggak akan puas. Dapat seberapa, tambah dia kemerungsung, tambah mendidih hatinya. Gitu. Ya, saudara, jadi hati-hati. Nggak pernah puas. Ngejar duit terus. Bukan nggak boleh cari duit. Cari duit. Tapi jangan sampai istilah dunia bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau gitu saudara tahu kan maksudnya? Saudara, waktu untuk Tuhan, enggak penting, yang penting duit masuk. Ya Tuhan minggu depan ada. Belum minggu depan saudara sudah dipanggil Tuhan. Kita kan nggak tahu umur kita. Firman Allah katakan maut itu hanya selangkah dengan kita. Halo? Halo? Benar nggak? Iya. Saudara, jadi kita ayo belajar. Jangan, saudara harus tahu kapan saudara harus istirahat, kapan saudara harus punya waktu untuk keluarga. Nanti kalau saudara kerja terus, ada orang berpikir, mumpung umur saya segini, kerja keras, nanti pensiun umur 50, omong kosong. Jarang orang bisa kuat pegang komitmennya, betul? Umur 50 masih sehat, pensiun? Enggak dong, kecuali legrek, ya toh. Tapi kalau orang sudah begitu, saudara, nanti tua dikit, udah sakit-sakitan, hidup enggak teratur, waktunya makan enggak mangan, waktunya tidur belum tidur, ya kan gitu. Karena tuh memburu uang, saudara. Nanti kalau sudah gitu hasil jerih lelahnya bertahun-tahun habis dalam sekejap. Benar nggak? Sakit itu mahal saudara sekarang ini. Betul ya? Bisa jual rumah, jual segala macam untuk sakit. Jadi biasanya kalau sudah gitu baru ingat. Baru ingat Tuhan. Kenapa ingat Tuhan? Takut mati. Loh, betul nggak? Kalau selama ini hidupnya enggak pernah cari Tuhan, udah sakit-sakitan entah tua entah belum tua, cari Tuhan apa? Takut mati saudara. Kenapa takut mati? Kalau mati enggak tahu mau kemana. Ke kiri atau ke kanan. Kan gitu cuma dua. Saudara. Binasa. Atau hidup yang kekal. Cuman itu. Saudara kan sekarang pun takut mati toh? Masih takut mati kan? Termasuk saya masih. Karena belum beres juga hidup kita ini. Belum benar-benar seperti yang Tuhan mau. Ayo saudara. Jangan sok jagoan, jangan merasa saya masih muda tante. Tante kan memang udah tua, udah deket, udah Sabtu. Saya masih Senin. Emangnya Senin enggak ada yang mati? Banyak.
Mami saya aja ya lumayan kan, saya katakan hampir 97 tahun nanti bulan Maret. Masih sehat, nggak tahu apa nanti masih sempat ulang tahun atau enggak kan, saya juga nggak tahu saudara. Jadi ayo ya, ayo jangan kemerungsung cari duit. Jangan korbankan waktumu ke gereja cuma urusan cari duit. Saudara ke gereja berapa jam sih? Pol 2 jam, wes anggap jalan, mandi apa segala 3 jam sudah. Masuk ya bangkrut toh. Halo? Saudara luangkan waktu ke gereja aja seminggu sekali aja dah. Bangkrut? Enggak saudara. Tuhan itu sudah berbuat luar biasa bagi kehidupan kita. Masuk saudara korban waktu segitu aja. Aduh cik beratnya. Ya, jangan sampai menyesal seperti Yudas ya. Menyesal, tidak ada gunanya sudah. Ya, saudara, ayo kita baca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi yang kasih kesempatan siapa? Siapa? Kita kan? Kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jangan kasih landasan. Kalau pesawat itu landasan, ya. Untuk parkir, untuk terbang, landasan. Jangan kasih pangkalan. Jangan siapin itu pangkalan, landasan. Dan tempat berpijak itu. Jangan, saudara. Jadi saudara, apa yang mengisi pikiran seseorang bertahun-tahun akan membuat orang itu memiliki topon. Membuat orang itu memiliki landasan, pangkalan, tempat berpijak untuk menerima. Dikatakan tadi kan apa? Iblis membisikkan apa? Rencana. Tuhan membisikkan apa? Rencananya juga. Sama-sama punya rencana. Iblis punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Saudara, tinggal saudara. Ya. Kalau orang itu mau dikuasai iblis, dia akan mendengar suara iblis. Ya. Kalau sudah dengar, sering dengar, lama-lama spirit iblis itu masuk dalam hidupnya. Gairah seperti iblis itu masuk sehingga orang itu semakin lama semakin seperti dunia. Roma 12 ayat 2 tadi katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ayo berubah saudara. Ya, saudara. Dikatakan diisi kita rencana-rencana iblis. Untuk apa? Digiring, saudara akan digiring. Kalau sudah rencananya ditancapkan di pikiran kita, saudara akan digiring untuk apa? Melawan kebenaran, melawan pencipta saudara. Itu rencananya. Saudara akan digiring. Kalau sudah dipengaruhi, gampang kan? Gampang kan digiring? Iya saudara, gampang digiring. Saudara sebaliknya, kalau pikiran saudara dan saya diisi kebenaran firman. Saudara ke gereja
mendengar kebenaran firman, belajar kebenaran firman. Kalau terus pola pikir kita diubahkan, saudara akan bisa mendengar bisikan Tuhan. Amin. Pikiran kita akan jadi tempat berpijaknya Tuhan. Untuk apa? Meletakkan rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Apa dan siapa yang mengisi pikiran kita ada di tangan saudara. Halo? Ayo belajar saudara. Jangan izinkan iblis mengisi pikiran kita. Tapi kita belajar izinkan firman kebenaran itu mengisi pikiran kita. Kita akan lanjutkan minggu depan. Saya kasih contoh yang lain ya, tentang pribadi yang diisi. Yuk pemain musik silakan.